Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rostika Dewi dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Bandung Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tugas 3 praktikum mata kuliah pemrograman berbasis web. Oke, pada soal tugas praktik 3 ini, kita diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Pada tugas praktik ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3 ini. Data-data yang dibutuhkannya tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktik ini. Oke, jadi perbedaannya pada tugas praktikum 2 sebelumnya, kita sudah membuat beberapa fitur dengan sistem bahan ajar Universitas Terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Di tugas 3 ini, kita akan merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk view component dan template. Oke, lalu di sini terdapat struktur proyek view pada tugas praktik 3 sebagai berikut. Oke, seperti ini. Selanjutnya di sini terdapat catatan juga, yaitu untuk nama file di nama komponen menggunakan gaya Case untuk naming convention style yang digunakan dalam tugas ini. Oke, di sini juga sudah terdapat contohnya. Oke, di sini juga halamannya atau halaman yang dimintanya sama seperti tugas yang sebelumnya, yaitu ada halaman bahan aja yang bisa diedit, diupdate, dan di-delete. Selanjutnya ada juga untuk halaman tracking delivery order atau DO, sama seperti tugas sebelumnya. Oke, berarti langsung saja kita buka proyek yang sudah dikerjakan, yaitu tugas 3 menggunakan Vue.js, menggunakan komponen dan template. Oke, perbedaannya di sini ada pada di SRC atau source. Saya akan coba menjelaskan satu persatu apa yang ada di SRC ini. Oke, di sini ada aset. Aset ini merupakan untuk menyimpan file statis. Di tugas sebelumnya ini juga ada, tapi biasanya diletakkannya sembarangan kan, bercampur dengan file halaman, di agak sulit saat proyeknya membesar tentunya. Aset ini bisa berisi gambar, logo, dan juga file CSS. Lalu selanjutnya di sini ada komponen. Komponen ini berisi tampilan yang bisa dipakai berulang. Jadi di view ini tampilan navbar ini bisa dipakai berulang. Jadi kita hanya mengedit isi kontennya saja. Sedangkan di native di tugas sebelumnya tidak ada sistem komponen. Jadi kita harus menyalin kode menu atau bagian yang sama setiap file HTML, dan jika ada perubahan harus mengedit satu persatu. Jadi kita membuat navbarnya di satu halaman persatu. Jadi ya satu persatu. Lalu selanjutnya di sini ada JSON. JSON ini merupakan tempat menyimpan data statis seperti data bahan ajar dan juga user. Oke, kalau di native data ini juga bisa disimpan di sini. Namun untuk menampilkan di halamannya harus menulis kode JavaScript manual untuk memuat dan memasukkan data ke elemen HTML. Selanjutnya di sini ada router. Router ini berisi indeks, yaitu untuk mengatur aturan pindah halaman di aplikasi. Kalau di native itu setiap halamannya harus dimuat atau dibuat di file HTML sendiri. Jadi saat pindah halaman, browser memuat ulang semuanya. Kalau di Vue, pindah halaman itu terasa cepat, jadi karena hanya bagian yang berubahnya yang dimuat. Lalu selanjutnya ada views. Views ini merupakan halaman utama aplikasi. Di sini terdapat dashboard, login, stok, dan tracking. Lalu di sini juga di views ini, di halaman login ini tidak ada tag HTML, jadi langsung menggunakan tag template. Jadi di sini juga bisa memuat semua elemen yang dibutuhkan, mulai dari div untuk memuat JavaScript dan yang lain sebagainya di template ini. Jadi tidak perlu memakai tag HTML. Oke, lalu tag HTML-nya ada di mana? Yaitu ada di indeks HTML juga. Lalu selanjutnya untuk mengeksekusi project ini, kita tidak bisa seperti tugas sebelumnya dengan mengklik 2 kali indeks HTML ini atau fill in file explorer. Jadi kita memanggilnya harus melalui terminal untuk mengeksekusi. Oke, sebelumnya untuk eksekusi menggunakan Vue.js juga kita harus sudah menginstal Node.js. Lalu kita akan panggil dengan menggunakan npm
Run the probe. Ini kita tunggu. Oke, di sini terdapat lokal atau localhost. Untuk masuk ke halaman hasil webnya, kita klik kontrol lalu klik localhost ini. Oke, ini merupakan halaman atau web yang sudah kita buat seperti biasanya, sama di tugas 1 dan juga tugas 3. Oke, kita langsung masuk saja dari usernya. Oke, kita masuk. Oke, pada halaman ini merupakan isi kontennya. Jadi navbar ini di view komponen kita hanya membuat di view komponen ini saja, dan ini akan terus berulang. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke informasi bahan ajar saja. Oke, di informasi stok bahan ajar ini sama seperti tugas sebelumnya, terdapat tampilan bahan ajar dan juga judul, kategori, UPBJJ, dan lainnya. Lalu di sini juga terdapat filter untuk lokasi UPBJJ dan mengurutkan berdasarkan judul, jumlah, dan juga harga. Oke, kita coba untuk memfilter dari UPBJJ Jakarta. Oke, masih berfungsi. Selanjutnya di sini ada kategori, bisa memilih dengan MK wajib, sama, lalu bisa mengurutkan berdasarkan misalnya harga. Oke, langsung terfilter dengan otomatis. Lalu di sini juga terdapat untuk menampilkan stok yang menipis atau kosong. Oke, di sini juga ada. Lalu kita refresh, maka kembali ke tampilan yang awal atau menampilkan seluruh bahan ajar. Lalu di sini juga ada tambah bahan ajar atau insert data. Kita coba. Oke, misalnya kita masukkan mata kuliahnya. Nanti wajib dengan PJJ-nya Surabaya, misalnya di RAF Alba. Harganya kan dengan jumlah 50. Catatannya buku baru. Oke, di sini kita sudah menginsert data atau bahan ajar baru. Oke, di sini sudah masuk. Lalu kita akan coba mengedit. Misalnya stoknya menipis. Langsung bisa 2. Maka di sini statusnya juga berubah menjadi menipis. Lalu misalnya kita akan coba hapus bahan ajarnya. Oke, sudah terhapus. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman tracking pengiriman atau delivery order. Oke, di sini terdapat tracking DO. Nomor DO di sini sudah terblok atau terisi otomatis, jadi tidak bisa diisi manual. Lalu di sini kita akan coba masukkannya. Oke, di sini ada detail isi paketnya dengan harganya juga terisi otomatis. Lalu kita coba tambah delivery order baru. Oke, di sini datanya disimpan, berhasil disimpan dan sudah bisa dibuat. Oke, di sini sudah masuk DO barunya dengan nama Rustika Dewi. Lalu kita bisa melihat detailnya. Oke, di sini terdapat nomor DO, nama penerima, ekspedisi, dan juga trackingnya ya, dibuat pada tanggal saat ini, yaitu tanggal 8 jam 11. Oke, halaman yang dimuat juga sudah sesuai yang diminta pada tugas praktik 3 ini, dan saya sudah menggunakan VJS untuk membuat proyek tugas 3 ini. Sekian, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian maupun pembuatan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.